Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan di ECL Channel. Dan yang jelas pada pagi hari ini selamat pagi, semangat para petani muda dan para petani di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini kan kawan, kita sedang melakukan namanya proses pemupukan kemangi, yang dimana merupakan perawatan kemangi yang harus dilakukan setiap kali setelah kita lakukan pemanenan. Dan alhamdulillah kemarin 2 bedeng pertama sudah kita panen, dan alhamdulillah hasilnya masih bagus, daunnya juga bagus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang tanaman kemangi, lebih tepatnya mengenai tentang mengapa tanaman kemangi pada berbunga. Nah, tanaman kemangi yang pada video sebelumnya saya berikan informasi ya, penanaman kemangi yang bedengan bagian ini. Nah, itu tanaman kemanginya saat ini pada banyak yang berbunga alias cepat berbunga. Nah, ini sebuah permasalahan yang sering terjadi pada tanaman kemangi. Nah, permasalahan ini ya, di tempat kami ini usianya baru pemanenan pertama, akan tapi mereka tanaman kemanginya sudah pada berbunga. Nah, ini permasalahan yang harus kita atasi dan harus kita tangani ya kan kawan. Nah, ini sebenarnya permasalahan ini merupakan permasalahan dari dalam teknis budidayanya kan kawan. Teknis budidayanya ini saya rasa kemarin kurang tepat ya, meskipun menggunakan bibit yang sudah tua. Nah, itu tanaman kemangi itu hasilnya juga kurang maksimal ya, meskipun hasil daunnya lebar-lebar kayak gini, tapi menurut saya kurang maksimal. Mengapa kurang maksimalnya? Karena tanaman kemangi ini ya, ketika kita tanam, kita menggunakan bibit tua, tanaman kemangi ini tetap sesuai nalurinya, sesuai instingnya. Tanaman kemangi melakukan proses namanya perkembangbiakan ya, semacam itu kan. Karena sejatinya tanaman itu jika sudah tertekan ya kan kawan, sudah tertekan dan sudah istilahnya memasuki masa generatifnya, mereka akan menghasilkan bunga meskipun sudah pemanenan pertama maupun kedua ya kan, atau awal-awal pemanenan. Nah, mereka akan tetap selalu berbunga. Nah, hal itu disebabkan karena insting dari si tanaman tersebut ya adalah berkembang biak kan kawan ya. Pastinya tanaman memiliki keinginan untuk melanjutkan generasinya. Nah, itu mereka lakukan dengan cara berbunga semacam ini. Karena kemarin kita membudidayakan dengan bibit kemangi yang usianya tua, maka ketika sudah memasuki usia kurang lebih 3 bulan, tanaman kemangi akan berbunga ya kan kawan, semacam itu. Nah, oleh sebab itu solusi dari budidaya kemangi ini yang perlu kita lakukan adalah ketika tanaman kemangi sudah pada berbunga semacam ini kan kawan, yang pertama yang kita lakukan adalah segera melakukan namanya pemanenan. Nah, agar apa? Agar bagian vegetatifnya keluar kembali kan kawan, semacam itu, alias istilahnya diremajakan kembalilah tunas-tunasnya semacam itu, agar mereka tidak berbunga. Dan yang jelas nanti tidak banyak yang kuning ya, akibat sebagai respon dari berbunga semacam ini. Nah, itu segerakan pangkas, segerakan panen. Dan yang jelas ketika sudah kayak gitu, lakukan pemupukan dengan pupuk yang notabene adalah pupuk yang kandungan pendukung vegetatifnya cukup banyak. Contohnya kayak nitrogen ya, pupuk yang unsur nitrogennya banyak. Nah, itu biasanya kandungan N-nya cukup banyak, itu menjadikan kemungkinan untuk berbunga itu agak lebih kecil kan kawan, dibandingkan yang pupuk NPK. Nah, semacam itu.
Jangan menggunakan pupuk P atau pupuk K yang kandungannya tinggi kan kawan. Nah, itu akan mengakibatkan tanaman kemangi malah lebih cepat berbunga semacam itu kan kawan. Nah, oleh sebab itu dalam budidayanya yang saya ingatkan adalah ini tetap kita pangkas ya, dan kita sisakan tunas-tunas yang sekiranya tidak akan menghasilkan bunga. Contoh ini tunas yang akan menghasilkan bunga, akan tetapi kalau yang ini, nah tunas yang kayak begini kan bentar saya carikan ya. Nah, tunas yang kayak begini ini kan belum menghasilkan bunga ya, bagian pucuknya ini masih menghasilkan daun. Nah, ini kita sisain ya kan atau tunas-tunas kecil yang kayak gini. Nah, tunas-tunas kecil ini kita sisain agar apa? Agar nantinya tetap menghasilkan daun kemangi yang berkualitas semacam itu. Dan kedepannya kan kawan, dalam membudidayakan kemangi, saya saranin alangkah baiknya tanaman kemangi ditanam dengan menggunakan bibit yang muda. Dalam artian bibit itu sudah siap ditanam dengan usia yang cukup muda. Nah, dengan usia yang cukup muda, pastinya tanaman itu lebih jauh dari masa generatif. Nah, kalau lebih dekat dengan masa generatif, maka tanaman kemangi pada nalurinya akan menghasilkan bunga secara terus-menerus. Contohnya semacam ini. Nah, meskipun kawan-kawan dipupuk dan di lain sebagainya ya kan kawan ya, kondisinya semacam itu, maka kawan-kawan ya tetap saja pasti ada bunganya meskipun kecil kayak gini kan kawan. Nah, itu pasti ada karena sudah istilahnya sudah instingnya, sudah kebijakan alamnya lah semacam itu. Kalau semisal tanaman kemanginya sudah memasuki masa generatif. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Jika bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman lainnya. Dan yang jelas, jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.